Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Ya, bertemu kembali pada mata pelajaran prakarya. Ya. Nah, sebelum kita membahas materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ya sedikit Pak Ivan mengingatkan kembali kepada kalian untuk selalu menerapkan 4M dan juga selalu menjaga kesehatan tubuh. Ya. Oke, untuk materi hari ini yang akan kita bahas yaitu produk dan proses kerajinan bahan serat. Ya, jadi dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Ya, maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Nah, berikut ini ada syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Nah, yang pertama, kegunaan atau utility. Ya, benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Ya. Nah, yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Ya, jadi benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Yang ketiga, ada keluasan atau flexibility. Ya, jadi benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Ya. Terus yang keempat, ada keamanan atau safety. Ya, benda kerajinan ini tidak boleh membahayakan pada pemakaiannya. Ya. Yang kelima, ada keindahan atau aesthetic. Ya, benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Nah, itu merupakan syarat-syarat sebuah kerajinan, produk kerajinan. Ya. Nah, karya yang baik ini dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Ya, jadi oleh sebab itu proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti pada gambar berikut ini. Ya, nah bisa kalian simak pada gambar ini. Ya, maaf tidak kelihatan fotonya. Ya, bisa kalian buka di buku paket yang dari sekolahan. Ya, nah yang pertama hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah tentukan bahan dan jenis kerajinan. Yang kedua, penggalian ide, ya. Carilah ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, buat beberapa sketsa karya, ya gambaran karyanya kalian mau membuat apa seperti itu ya. Terus yang keempat, tentukan sebuah karya terbaik. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alat. Yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Yang ketujuh, evaluasi karya. Yang kedelapan, revisi karya. Nah, itu beberapa hal-hal yang tentunya perlu diperhatikan pada saat proses pembuatan kerajinan. Ya. Oke. Produk kerajinan serat tumbuhan. Ya. Nah, produk kerajinan serat tumbuhan ini serat alam yang biasa digunakan diantaranya daun eceng gondok, daun pandan, daun jagung, daun pisang atau pelepah pisang, daun kelapa, daun lontar, daun pandan, dan daun pohon gebang. Nah, itu beberapa serat alam yang dapat digunakan sebagai kerajinan, produk kerajinan. Nah, bahan serat tumbuhan. Nah, bahan-bahan serat tumbuhan merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Ya, pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Nah, ini hasilnya bisa kalian simak pada gambar ini. Ya, serat pelepah pisang yang pertama. Ya, ini dari tumbuhan terus dikeringkan menjadi seperti ini. Bisa kalian lihat pada buku kalian, buku prakarya kalian. Yang kedua ada serat daun pandan. Yang ketiga ada serat enceng gondok. Ya. Nah, berikutnya alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Ya. Jadi apabila kalian ingin membuat sebuah produk kerajinan dari serat tumbuhan, maka diperlukan beberapa alat yang tentunya harus yang tentunya harus dipersiapkan. Nah, alat-alatnya itu apa saja? Yang pertama ada gunting, ya. Nah, yang B ada, poin B ini ada cutter, poin C ini ada pisau, poin D ada lem tembak,
dan poin E ini ada jarum jahit ya. Nah, produk kerajinan dari serat tumbuhan ya. Nah, ini juga ada beberapa mesin yang dapat digunakan sebagai pembuatan produk kerajinan dari serat tumbuhan ya. Ada mesin jahit, mesin tenun, dan juga mesin pemisah sabut kelapa ya. Nah, berikut ini ada hasil produksi dari kerajinan serat tumbuhan ya. Nah, ini yang gambar A ini. Yang gambar A ini ada piring ya, piring yang terbuat dari pelepah pisang. Yang poin B ini adalah besek ya, atau tempat bahan makanan yang terbuat dari enceng gondok. Yang C ini ada ini juga sama pelepah pisang yang B. Yang gambar C ini ada tas ya. Gambar D adalah meja. Gambar E gambar tas juga ya. Nah, itu beberapa hasil produk kerajinan yang dihasilkan dari serat tumbuhan ya. Oke, mungkin cukup sampai sini materi yang dapat Pak Ivan sampaikan. Ya, untuk tugasnya kalian mencatat materi yang sudah Pak Ivan jelaskan ini ya, dicatat di buku catatan prakarya ya. Setelah itu hasil dari catatan difoto dan dikirim ke WA-nya Pak Ivan ya. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan melalui WA ya. Sekian dari Pak Ivan. Apabila ada salah kata Pak Ivan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.